وعارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المدحجي الحضرمي التريمي شيخنا الإمام العلامة شارح هذه المقدمة الحضرمية المسمى ببشرى الكريم بشرح مسائل التعليم للإمام العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد بن علي باشين الدواني الحضرمي الشافعي رحمه الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبكتب الدار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu As-Sadiqul Amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati para jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa, wabil khusus Az-Zainal dan juga jemaah hadir yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, dan Allah ijabahi niat hajatnya. Wabil khusus masih di bulan Rajab Syahrul A'zam, mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah berkahi sampai kita nanti di bulan suci Ramadan dalam iman dan Islam sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal. Jadi marilah untuk sedikit mengisi keluang waktu kita melanjutkan taklim kita di dalam kajian kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhiji Al-Hadrami At-Tarimi. Yang mana kitab ini disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Al-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Busyral Karim bi Syarhi Masail Ta'lim. Masih dalam fasal yang menerangkan nawaqidul wudu, ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau kemarin sudah diterangkan yang pertama al-khariju min ahadis sabilain. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, ya, baik jalan depan ataupun jalan belakang, kubur ataupun dubur. Apa aja yang keluar dari situ maka batal wudu. Yang kedua zawalul aqli. Hilangnya akal baik dikarenakan junun, kegilaan, au ighma'in atau pingsan, au naumin atau tidur, kecuali tidur yang illan nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Tidur yang masih tetap, ya, kuat menempel pada tempat duduknya, dia duduk pada tempat yang menempel pada tempat duduknya, enggak berubah sampai bangunnya, maka itu enggak batal. Tapi kalau dia berubah dari tempat duduknya maka jadi batal. Yang ketiga, nah ini sampai kita pada pembahasan kali ini, iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'ah. Persentuhan dua kulit, ya, ar-rajul wal mar'ah, laki-laki ataupun perempuan. Wa yantaqidul lamis wal malmus, dan akan batal siapa yang menyentuhnya atau yang disentuh, ya kan? Wala yanqudu shaghirun aw shaghiratun, tapi enggak batal kalau menyentuh anak kecil, laki-laki atau anak kecil perempuan, ya, umpama kalau laki disentuh orang perempuan atau perempuan disentuh anak laki yang kecil. Nah, ini enggak batal selagi anak tadi itu la yustaha, tidak menimbulkan syahwat. Anaknya tadi masih belum ngerti syahwat dan inti juga enggak syahwat, dua-duanya enggak syahwat gitu. Maka enggak batal.
Tapi anaknya nggak syahwat, intinya syahwat, batal. Salah satu syahwat. Ya kan? Nah, ini salah satunya. Wala yanqudu sya'run wa sinnun wa dhufrun wa mahramun binasabin aw radha'in aw musaharatin. Dan 3, menjadikan batal kalau cuman kesentuh rambutnya atau giginya atau kukunya atau mahram, ya, mahramnya itu dengan sabab nasab atau dengan sabab satu susuan atau dengan sabab musaharah, hubungan perkawinan, ya, seperti anak dari orang tuanya yang kita nikahi anaknya, maka orang tuanya nggak batal wudhu sama kita, itu musaharah, adanya perkawinan. Nah, insya Allah kita bahas sekarang yang ketiga, ya. Kalau kemarin 1, 2 sudah kita jelaskan. Nanti insya Allah ada juga yang keempat, warabi masukuburul adami au halqati duburihi halaqati duburihi bibatinil qaf, menyentuh kemaluan anak Bani Adam, mau lingkaran duburnya atau kemaluan depannya dengan batinil qaf. Ini telapak tangan, bukan punggung tangan tapi telapak tangan. Ini sentuh maka jadi batal. Nah, sampai pada pembahasan yang ketiga kemarin, iltiqa'u basyaratir rajul, ya. Apa yang dimaksud iltiqa' basyaratir rajul, ya. Iltiqa' maknanya persentuhan, pertemuan, ini 2 kulit, laki sama perempuan yang bukan mahram, bukan ada hubungan saudara, bukan ibu, bukan adik, ya kan? Yang kemarin sudah diterangkan tuh semua yang dibilang mahram, satu susuan, bukan. Ini persentuhan, ya. Maknanya di sini persentuhan itu antara kulit laki-laki ataupun kulit perempuan. Ai adzakar wal unsa, ar-rajul dzakar, mar'ah unsa, ya. Laki-laki atau perempuan. Nah, ini yang disentuh di sini harus al-wadih, benar-benar nyentuh jelas. Tapi kalau gimana itu? Selayang pandang, musuh apa namanya, kalau cuma sekedar selayang pandang nggak kelihatan jelas, nah itu sih nggak bisa dibilang batal, nggak jelas kan? Kayak ini jalan di pasar, tadi kena nggak ya? Nggak jelas, sana nggak kelihatan sih kesenggol tapi nggak kelihatan. Apanya yang kena dari tangannya apa? Ini bukan bajunya apa, nggak jelas kan? Nah itu kalau nggak jelas gitu nggak batal, paham ya? Tapi kalau wadih artinya jelas, bener, aduh kena leh. Kita kadang-kadang sama istri lagi siapin bar gini, lagi punya wudhu, tahu-tahu dia pegangin, ya kena jelas, sentuh aja, batal deh, ya kan, wadih kan. Nah kalau jelas-jelas begitu jadi batal. Maknanya di sini ini nggak ada keraguan, ya. Maknanya kesentuhnya itu benar-benar nyentuh, yakin dan tidak ragu kesentuh apa enggak tadi. Kalau ragu-ragu nggak batal. Nah di sini yang dimaksud apa tadi? Iltiqa' basyaratir rajul wal mar'ah atau adzakar wal unsa al-wadi. Kullun minhuma al-mustaha li dawit tiba'is salimah. Dua-duanya laki atau perempuan itu sudah punya apa? Ngerti masalah syahwat. Artinya sudah akil baligh, ya. Anak-anak kecil yang udah syahwat. Kecil walaupun belum baligh juga kalau udah ngerti syahwat, ya kan? Anak kecil sekarang kan udah centil banget, udah kecil-kecil, ya kan? Udah ngerti gitu-gituan, ya kan? Nah itu jadi batal walaupun kecil. Yang ini maksudnya di sini didawit tiba'is salimah. Artinya dia itu masih memiliki apa? Orang bilang itu akal yang normal, ya kan? Sehat, selamat kita akalnya, bukan enggak waras. Selamat, waras ini orang ini. Udah gitu apa namanya? Ngerti bab-bab begitu tuh, ya. Kan ada orang kalau enggak normal kan enggak nafsu, ya kan? Oh ini normal ini, nafsu. Nah yang kayak gitu-gitu batal deh. Paham ya? Batal. Walau sobian, sekalipun anak kecil. Nah nih, sobi itu anak yang masih belum balik. Sobi, ya kan? Ya seperti segini, mama belum gede. Itu kalau dia sudah ngerti syahwat, batal. Tapi ya laki sama perempuan, ya bukan laki sama laki, kagak batal lah. Ya kan, anak kecil laki sama laki, ya kan? Yang dimaksud di sini ini laki perempuan. Nah, kalau satu di antara mereka berdua udah sama-sama gedenya, udah gitu udah menimbulkan syahwat, didawit tiba'is salimah, udah punya wataknya memang sudah apa namanya sempurna, normal gitu ya. Ngerti masalah begitu-gitu normal kan? Kalau orang ngerti syahwat kan normal. Walau sobian maka jadi batal. Wa mamsuhan, sekalipun yang disentuh, bukan yang menyentuh tapi yang disentuh batal. Dia diem, oh disentuh. Udah ngajar lu untuk gue udah batal, punya wudu disentuh lagi. Batal juga dia. Ya kan?
batal deh disentuh. Au inninan, innin. Kalau orang laki ini, ada orang laki itu enggak terlalu nafsu syahwatnya. Apa namanya orang bilang? Lemah syahwat. Laki-laki lemah syahwat apa namanya itu? Ya udahlah, paham ya. Ya kan enggak usah dibahas. Laki lemah syahwat itu kalau kesentuh batal juga. Sekalipun dia apa? Lemah syahwat, enggak terlalu ini, nah tetap batal. Ya kan? Kalau udah gede, ya kan? Ini impoten. Orang bilang apa namanya? Impoten, ya kan? Enggak bisa itulah, ya kan? Nah, itu kalau dia kena sentuh sama perempuan batal. Pininan, ya kan? Oh, disentuh atau yang nyentuh sama. Au sobiyatan atau perempuan, ya, perempuan kecil, anak-anak kecil, sobiyah. Ya kan? Kesentuh dia tapi dia sudah dawi attiba'is salimah, mustaha. Udah punya syahwat birahi, udah punya ini, ngerti gitu-gitu. Anak kecil perempuan tapi ngerti, maka sudah menjadi batal. Au mukrohan atau dia dipaksa. Ya dipaksa ini. Waktu tangan itu, jangan wah, batal. Dipaksa tangan, jangan kenain. Ya, batal. Dipaksain gitu kan, aduh, jahat banget ya. Orang tangannya sentuhin dia. Batal loh. Orang ngajar, orang semua ini nggak mau dipaksain, batal. Sama aja, mau dipaksa, disentuh atau kesentuh atau menyentuh. Ya kan dipaksa atau nggak dipaksa, batal. Ini kalau kesentuh. Au mukna, au mayitan atau apa? Ini yang meninggal ini perempuan. Ini disentuh gini, terkena dia, batal ini. Mayit, udah mati ini apa perempuan mati, ya kan? Terus nanti kesentuh dia gini, batal. Tapi yang batal itu yang nyentuh ya. Yang disentuh enggak, mayitnya enggak. Mayitnya sudah, mama mayitnya udah habis diwuduin. Ya kan, terus ente nyentuh dia. Mayitnya enggak batal. Yang batal yang nyentuh. Kenapa kok mayit enggak batal? Bukan kagak nafsu. Mayit sudah habis hukum. Habis selesai hukum. In qata'a amalu. Kan ada kan? Idza mata binu Adam in qata'a amalu. Jadi amalnya udah habis, amal ibadahnya udah nggak ada lagi. Jadi dia disentuh nggak batal, udah nggak ada amal. Nanti assalamualaikum sama mayit gini, mayitnya nggak jawab nggak dosa. Dosa lu nggak jawab. Lah mayit disuruh jawab gimana? Gila nih orang mayit disuruh assalamualaikum suruh jawab. Ustaz, afwan Ustaz, ana ngucapin salam kalau dijawab dosa nggak ya? Dosa. Yang dosa siapa? Mayitnya, masa mayit dosa? Ya, dia sudah nggak beramal, udah nggak ini ya kan? Nah ini, walaupun mayit itu ada yang bilang dia jawab salam kita, cuman ya ruhanian, nggak secara kayak kita nih dohir. Mayit jawab, kalau yang dikasih hidup sama Allah masih hidup ya. Orang mayitnya orang soleh-soleh jawab. Ya. Kayak Imam Ali Al-Faqih Muqaddam, termasuk Ali Khalid Gosam. Itu kalau sholat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak nyambung terus sebelum dengar jawabannya Nabi. Masya Allah, Ali Khalid Gosam. Nasabnya di sini, Ali Khalid Gosam dia ada. Itu kalau dia Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Didengar, baru Nabi jawab, Waalaikumsalam ya Ali. Baru Waalaikumsalam sholihin. Kalau kita kan Assalamualaikum kagak dengar ya. Itu jangan berhenti di situ, akhirnya kagak enggak selesai nih. Ya kan? Ya kalau dia memang dijawab, ya wali. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau mayit yang disentuh, ya enggak, mayitnya disentuh enggak batal. La yantakidul mayit. Jadi mayit enggak batal ya. Mayitnya enggak batal, tapi yang batal apa? Alamis, yang menyentuhnya. Yang menyentuhnya batal, yang bukan mahram. Au bi udwin, atau dengan udwin asal, sekalipun dengan nih udwin asal itu tubuh yang lumpuh. Tangannya udah lumpuh enggak bisa, atau kakinya enggak bisa bergerak. Jadi kesentuh tangannya lumpuh tetap batal. Karena ada tangan nggak bisa bergerak kan, sudah lumpuh. Mati satu, mama. Nggak bisa bergerak. Ini lumpuh, tetap batal. Kan masih nyambung sama yang hidup kan. Batal. Disentuh. Nah, lo kan yang lumpuh, Ustaz. Sama, batal. Yang mentah-mentah lumpuh, mati, kan dia mati udah. Ya matinya cuma separuh, tapi nggak mati beneran kan. Itu namanya setengah mati kali ya. Ya kan setengah mati. Ya masih matinya lumpuh. Namanya batal. Nah, ini. Auzaidin, atau nih kesentuh ini tangan ada lebihnya tangan, apa namanya nih, jari lebih satu,
6. Mama numbuh lagi di sini. Ada nggak orang jarinya 6? Ya kan? Nah, kesentuh yang lebihnya. Kesentuh lebihnya. Batal nggak? Batal. Karena nempel sama yang ini kan. Loh itu kan bukan aslinya tuh. Bukan asli, tetap aja. Ya kan? Tangan kan 5. Dia ini nggak normal ini. Tangannya 6. Berarti yang ini kok nggak batal? Nggak batal tetap. Ya kan? Ada kelebihan ini apa namanya? Kelebihan jari. Ya, terserah deh mau lebihnya di mana. Ya kan kuping ada panjang lagi di sininya mama. Karena kelebihan tubuhnya batal. Paham ya? Mau dia tidur, mau dia melek, mau dia sengaja nggak sengaja batal. Asal jelas ya kesentuhnya ya. 2 jari. Walau jinnian atau kesentuh jin perempuan. Ini pernah nggak sentuh sama jin? Nah, kan ada orang bisa hubungan sama jin ada. Jadi dulu Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah menikahkan orang sama jin. Kawin sama jin, bayangin coba. Itu gimana anaknya jadi kayak gimana tuh ya? Hah? Nggak tahu deh, nggak jelas kita kalau kita. Ya kalau orang itu memang ada, tapi nggak wallahu alam deh modelnya gimana. Makanya orang kalau mau hubungan itu harus baca doa sebagai yang bagaimana diajari Nabi, ya kan? Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ma razaqtana. Jauhkan dari setan. Ada jin-jin setan. Setan ini jin, ya kan? Jadi dia setan tapi merupai jin. Jin jadi merupai setan. Itu menyerupai wajahnya inti, istri inti. Padahal bukan istri inti hubungin dia. Tapi jin dia. Itu pernah dulu ada satu orang petani, ya kan? Berhubungan sama istrinya, ya kan? Tiba-tiba datang lagi suaminya ini, kepingin hubungan lagi. Kan tadi udah, belum. Nggak taunya ternyata apa? Jin itu nyerupain suaminya, dihubungin istrinya. Nah, makanya ngeri kan? Kalau dibaca itu dia nggak bisa nyerupain kita, subhanallah. Kalau nggak pakai baca-baca, setan tiba-tiba gitu. Nah kesentuh gitu batal deh. Ya, alam deh gimana caranya itu. Tapi ada nih kitab. Ya, orang bisa bersentuhan dengan jin bisa. Ya kan, jin kalau menyerupai jasadnya manusia, gimana kesentuh batal. Nah ini walau jinnian, jin. Indah Imam Romli, itu menurut Imam Romli, Muhammad Imam Romli ya. Itu Muhammad Romli bilang kalau kesentuh gitu ya bukan mahramnya ya batal. Alhamdulillah. Au kana dalika at-talaqi atau sekalipun yang persentuhan tadi itu bi ikhbari adlin. Seperti ente tidur disentuh sama orang perempuan, ente tidur disentuh, dak. Tapi setidaknya ente duduk gini, kan enggak batal nih, disentuh, dak. Ente enggak sadar kan? Tapi ente bangun, anu salah tuh. Anak sedang wudu, anu duduk tidur. Ente disentuh perempuan tadi. Oh enggak ah. Tetap ente enggak ngelihat, saya ngelihat yang memberitakan orang yang adil, yang jujur, dapat dipercaya, harus yakin ente. Oh gitu. Tapi kalau yang beritakan harus sering bohong, tadi disentuh, kalau bohong mulu nih orang, enggak percaya enggak apa-apa. Ya kan kita enggak percaya dia enggak apa-apa, ini enggak bisa dipercaya, ini bohong mulu nih. Kerjanya bohongin orang mulu, ya kan? Omongannya bohong terus. Ya kan? Tapi orang yang bisa dipercaya adlin itu yang enggak sering bohong. Indah Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar bilang kalau disentuh sama orang walaupun dia tidur, terus orang yang ngasih tahu tadi itu bilang kamu disentuh, orangnya dapat dipercaya, batal. Sekalipun kita tidurnya mumakin, tetap pada tempatnya, batal dia. Wadalika di ayatin, ya, itu semua dikarenakan satu ayat Allah berfirman, aula mastumun nisa, ya kan? Apa tuh? Kan ada, jangan kamu itu dekati sholat, wala taqrabus sholat, wa antum sukaro, kamu lagi mabuk nggak boleh, jangan dekat, berarti itu batal mabuk, ya kan? Atau lamastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Nah ini kan menyentuh perempuan kan batal, yang bukan mahramnya maknanya, jadi batal. Atau boleh dalam bahasa Arab lannya nggak dipanjangin, lamastumun nisa, ya, kamu menyentuh perempuan, boleh baca. Kama fi qiraah dalam satu bacaan boleh dibaca lamastumun nisa, lamastumun nisa. Lamasa atau lamasa, bahasa Arab kan dua. Ada lamasa, ada lamasa. Ya kan? Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Ya kalau lamasa itu muta'addi. Nah, ini di sini ceritakan. Wal basyarah. Nah, yang dimaksud di sini ini iltiqaul basyarah. Basyarah itu apa? Basyarah dalam bahasa Arab dhahirul jildi, kulit bagian luar.
kulit luar nih. Kesentuh sini, tek. Batal. Paham ya? Pokoknya kena kulitnya, kulit dohirul jildi yang kelihatan ini kulit batal deh. Wa ulhiqa biha, dan dikaitkan juga senilai dengan kulit. Jadi ikutkan menurut apa? Kategori kulit. Apa itu? Seperti biha nahwul jildi itu lahmul asnan. Apa namanya lahmul asnan itu? Gusi. Kalau gigi kan enggak batal, tapi gusinya batal. Walaupun gusi kan bukan kulit, tapi dia diikut sertakan kategori al-basyarah, kulit juga. Allah, kena gini, kena sini ya, dicolokin. Mau orang giginya keluar gini, gusinya gede. Apa yang giginya keluar sampai kelihatan gusinya kan? Tak keluar, ya kena gusinya, enggak kena kulitnya. Ya Bang, enggak kena giginya, kena gusinya, batal. Lahmul asnan. Apa namanya itu lahmul asnan itu dagingnya gigi, maksudnya dagingnya gigi ya gusi lah. Masa gigi ada dagingnya, maksudnya gusi, kena gusinya batal. Itu dikategorikan kulit juga itu. Atau selain apalagi selain ini apa gusi apa? Al-lisan nih, apa lidah, kena lidah. Lu ngomong gini, dikata tak ya batal kena lidahnya. Kan itu kan. Tak, ya kena lidahnya batal, ya kan? Kadang-kadang orang kan ngata-ngata, ini Bang, kena gigi, kena lidahnya batal. Subhanallah, ini ada orang gila nih, ya kan? Nudi kena gusinya atau kena lisannya, lidahnya batal. Wakada batinu ainin, ini matanya gini, kena matanya, tik, batal. Tapi kalau bulu mata enggak, kan bulu termasuk rambut kan. Tapi kalau kena matanya, kena apa bagian mata, kan bisa dipegangkan mata kan, batal. Nah itu batal. Batinu ainin. Wa kullu admin dohirin, sekalipun apa tulang. Umpama seandainya ada orang ini, mohon maaf, dagingnya apa namanya tabrakan keluar tulangnya, kena tulangnya, tak batal. Paham ya? Tulang yang nyangkit ke daging kan, daging itu yang tulang kena batal. Ya. Indah Ibn Muhammad Romli, itu menurut Imam Muhammad Romli. Wa qala Syarqawi, Imam Syarqawi berkata juga wa kada batinu anfin. Apa? Hidung bagian dalam. Hidung bagian dalam kena dalam tak. Enggak mesti kulit bagian luar, hidung bagian dalam gini tak batal. Ya kan? Seandainya ada orang nyentuh ke situ. Wa kharaja bima dzukira, nah lain dari apa yang disebutkan semua tadi itu iltiqa'u basyarati dzakarain wa in kana ahaduhuma amrad hasanan. Jadi kalau seandainya dua kulit tadi itu yang dimaksud ini dzakar apa basyarati rajuli wal mar'ah. Dzakarun wa untha ya kan? Maksudnya dua kulit laki-laki dan perempuan. Tapi beda yang dimaksud dua kulit laki-laki sama laki. Ya kan laki-laki sama laki, ya enggak batal. Kadang-kadang kan orang jamaah suka bercanda ya. Ini Bib saudara ana nih. Dari dulu nih walaupun orang lain tapi enggak batal wudu. Ya namanya laki sama laki enggak batal wudu, ya kan? Bahasa rata dzakarain. Dzakarain itu dua laki-laki. Mau laki itu gede, mau kecil. Bahkan laki-laki sekalipun laki-laki tapi kayaknya kayak cewek. Ada kan? Laki tapi apa suka kalau ya kalau suka kalau ada apa kayak apa namanya? Laki-laki suka begini-begini. Ya, lo ini laki kok kayak cewek sih. Ya kan? Apa laki-laki pakai lipstik, ini laki apa perempuan sini, ya kan? Tapi laki atau laki-laki mukanya apa itu amrod hasan. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau orang laki kadang-kadang bisa nafsu sama dia. Laki-laki nafsu sama laki tuh kelihatannya kayak cewek. Kan ada tuh. Apa ya namanya? Aneh ya model-model begitu. Kok ada orang kayak gitu. Laki tapi ngobrol kayak cewek gitu. Nah cewek demen sama dia gitu biasanya. Laki-laki demennya kayak tingkah lakunya kayak cewek. Nah perempuan demen sama gitu. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ya itu kalau ente kesentuh dia enggak apa-apa. Enggak batal. Tapi laki ya, tapi jelas-jelas laki loh. Jangan ente bilang ini laki apa? Ataunya perempuan tapi nyupain laki. Ya batal perempuan. Paham ya? Tapi dia kelihatannya modelnya kayak perempuan gitu. Tapi laki. Itu beda. Au unsayain atau dua-duanya perempuan sama perempuan. Perempuan tapi kayak laki, enggak apa-apa. Tapi perempuan tapi kayak laki.
perempuan angkat besi, subhanallah. Kan ada tuh, perempuan kerjanya angkat besi, wah serem kan? Ada tuh, subhanallah, ya kan? Ada perempuan kerjaannya kayak laki-laki, ada, subhanallah. Perempuan apa? Panjat tebing, subhanallah. Terus apa namanya? Betulin genteng bocor kayak perempuan di atas, subhanallah. Ini udah kayak orang laki udah, ya kan? Nah itu kayak gitu-gitu perempuan sama perempuan nggak batal. Tapi kalau ente laki sama model gitu batal. Nah kalau banci gimana? Batal nggak? Nah ini wa unsa au unsa wa ghairuhu atau banci. Tapi banci sama banci. Ya, banci sama banci. Dua-duanya banci beneran tapi ya. Jangan banci-bancian. Karena ada banci dari apa? Jadi-jadian itu. Sebentar jadi laki, sebentar jadi perempuan, ini nggak jelas ini. Ya kan? Nah kalau gitu ya batal, ini nggak jelas ini modelnya laki perempuan ini. Kalau dia jelas-jelas laki, yang tahu, banci sama tahu kan, banci tahu kan. Ini hasilnya perempuan ini laki. Nah kalau dia perempuan sama perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau dia laki sama perempuan batal. Banci memang ada, punya dua kelamin. Tapi nanti setelah dia balik kalah satu tuh. Kalah satu maksudnya kalau dia laki keluar sperma, kalau dia perempuan jadi haid gitu. Tapi tingkah lakunya kayak laki, ada banci. Memang dari dasarnya begitu lahirnya udah. Dia kayak laki kayak perempuan, banci. Nah itu memang aslinya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sama-sama begitu, sama-sama laki sama perempuan, tapi kelihatannya kayak nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan banci laki ketemu banci perempuan. Ya kan? Akhir sentuhan batal. Wallahu a'lam. Au dzakarun wa unsa, ya kan? Atau laki-laki dan perempuan bihailin. Nah, kena ini hail apa namanya ini? Ketutup. Ini. Ya, artinya ada apa? Iya, penutupnya. Jadi kulitnya nggak ketemu kulit. Kulitnya dia kena ini. Bihail. Hail itu ada ya penutupnya lah, penghalangnya. Yang menghalangi kulit ke kulit. Nggak apa-apa. Makanya kalau anak-anak kecil yang kita lagi punya wudhu, dia mau salaman, kan kita nih nggak enak. Kadang-kadang agak mau salam, tetap maksa mau salaman juga. Nah kita ngeri, takutnya dia udah nafsu bukan? Ya kan? Waduh, udah kita giniin aja. Ayo salaman gini aja deh. Gini. Jadi salaman nggak apa-apa, nggak batal gitu ya. Ya kan? Tapi kalau kesentuh sedikit, ya batal udah. Ya kan? Tapi kalau dia masih kecil, akhirnya nggak nafsu anak segini mah. Ya kan? Tapi kesentuh kita juga nggak nafsu, nggak apa-apa. Ya kan? Ya masing-masing ngerti lah. Ya kan? Nah ini. Atau kesentuhnya hail wa in raqqa, sekalipun ini kainnya itu tipis banget. Tipis. Kayak tisu ini tipis kan? Kesentuh sini tik, ya enggak apa-apa. Ini kan enggak kena kan? Berarti kena apanya? Kena ininya tisu tipis. Sekalipun tipis enggak apa-apa. Tapi kalau bolong ada bolong gitu. Ya kena bolong aja. Ya batal lah bolong. Ya kan? Tapi kalau tipis, kelihatannya tangan kelihatan tangannya, tapi tipis nggak kelihatan, nggak kena, ya nggak apa-apa. Wa in raqqa, walau bisyahwatin, walaupun anak kecil syahwat, anak kecil itu salaman nyiumnya syahwat, ini, lah, udah kecil syahwat, ya kan? Tapi kena sininya nggak batal kita. Sekalipun dia syahwat kan kena ininya kan, gitu. Ya tapi kalau ente perempuan salaman sama perempuan terus ente syahwat walaupun kena gininya batalnya kagak batal tapi dosa syahwat, ya kan? Nggak batal wudhunya tapi dosa kan syahwat, ngapain pegang-pegang perempuan, ya kan? Nah ini walau bisa wayan takidu wudhu'ul lamis wal malmus, dan batal wudhunya orang yang menyentuh atau yang disentuh kayak tadi itu. Kenapa? Listiraqihima, karena dua-duanya saling apa? Bersentuhan. Ya kan, sekalipun yang disentuh atau apa yang menyentuh, dua-duanya sama karena saling bersarekat fi madinatil laddah, dalam satu kelezatan. Biasanya kalau perempuan sama laki kalau lagi bercumbu itu kan dua-duanya lezat, ngerasain nikmat kan. Nah gara-gara dua-duanya itu jadi batal dua-duanya, mau yang nyentuh atau yang disentuh. Fi madinatis syahwa, dia berada dalam tempat yang syahwat yang cocok, maknanya syahwat yang boleh lah, jangan yang syahwat yang nggak boleh, haram. Sekalipun batal tapi haram kalau syahwat sama bukan yang selayaknya diturunkan syahwatnya kan. Kalau bukan mahramnya haram syahwat-syahwat sama orang lain. Kalau sama istrinya syahwat nggak apa-apa. Tapi batal, ya kan? Nah ini salah satunya. Kastiraqihima fi laddatil jima. Karena apa? Karena seperti orang lagi jima sama istrinya itu kan dua-duanya merasakan nikmat, ya kan? Nah sama seperti itu juga membatalkan baik yang disentuh ataupun yang menyentuhnya.
Wala yanqudu shaghirun aw shaghiratun, tapi enggak batal kalau anak kecil atau anak perempuan atau laki, ya. Laki kesentuh perempuan, perempuan kesentuh laki. Kullun minhuma la yustaha. Dua-duanya tadi apa? Tidak menimbulkan syahwat. Anak kecil enggak syahwat, kita enggak syahwat sama dia salaman, enggak batal. Ya, tapi inti harus bisa menilai kira-kira anak ini belum syahwat gitu. Ghaliban, ya ghaliban itu secara umum ya. Lidawit tiba istalima, sebagaimana anak yang normal, ya, anak normal, enggak gila, enggak ini, ya kan? Anaknya normal. Sekalipun anaknya gila, tapi inti yang batal dia enggak batal. Oh dia gila, enggak ada hukum, ya kan? Nah ini. Wala yutaqayyadu bisab isinin. Bahkan hukum ini enggak mesti dibatasi usia 7 tahun anak kecil, enggak. Sekalipun umur 5 tahun, apa 6 tahun, tapi anak ini udah syahwat, batal. Jadi enggak ada batal harus 7 tahun baru batal, enggak. Harus balik, enggak. Dari kecilnya, ente bisa menilai kan, anak ini syahwat apa enggak, ya udah ngerti enggak gitu. Kalau enggak ngerti ya enggak apa-apa, ente juga enggak syahwat, enggak batal. Kenapa? Likhtilafi dzalika bi ikhtilafi shighar. Karena anak kecil itu beraneka ragam. Ada anak kecil udah syahwat. Ada anak udah gede tapi enggak syahwat, ya kan? Ya enggak, belum balik tapi enggak syahwat. Nah, itu beda. Enggak dihukumi apa? Besarnya atau kecilnya, tapi syahwatnya. Tapi kalau perempuan, umpama ini perempuan belum balik umur 10 tahun, belum balik, tapi enggak syahwat, kesentuh enggak batal. Ini kan belum enggak syahwat, ini enggak syahwat dia enggak syahwat, enggak batal. Tapi kalau dia udah balik, jatuh. Sekalipun dia enggak syahwat, batal. Paham ya? Jadi yang dihukum di sini yustahanya apa? Menimbulkan syahwat. Lalu sambungannya wala sya'arun. Jadi enggak batal kena rambutnya, wasinnun kena giginya, wadhufrun kukunya enggak batal, layan wudu. Itu semua enggak membatalkan wudu. Begitu juga wala yan kudu mahramun, satu mahram. Satu mahram apa? Ibu ente, saudara ibu perempuan, saudara ayah perempuan, adik kita perempuan, kakak kita perempuan, saudara nenek kita perempuan, ke atas sampai Nabi Adam. Cucu kita sampai ke yaumil kiamah, enggak batal. Itu satu mahram semua. Satu susuan enggak batal. Perkawinan ya mertua terus sampai ke atas ayahnya mertua, ayahnya mertua sampai ke atas enggak batal. Tapi saudara mertua batal, perempuan. Perempuan kan punya saudara, ayah mertua kita perempuan punya saudara perempuan, batal. Tapi yang dikawin yang ngajak yang punya anak yang kita kawin itu enggak batal. Paham ya? Nah, ke atasnya kakek enggak batal, nenek-neneknya dia enggak batal, subhanallah. Itu satu mahram. Aurodok satu susuan. Yang susuan kemarin itu 3 kali menyusui dan kenyang. Ya, dan di bawah usia 2 tahun. Jangan nyusu 5 tahun, subhanallah ini mah. Ya nyusu 5 tahun sudah bukan anak bayi ini mah. Ya kan? Nah ini, musaharah perkawinan. Lintifa'i madhinnati syahwat. Biasanya kalau satu mahram itu orang enggak nafsu. Masa sama ibu sendiri nafsu sih? Ada enggak? Ini orang yang nggak waras, kawin sama mertuanya kan ada zaman kemarin ini ya kan? Itu sebetulnya sudah di luar tema itu, di luar kitab. Nggak ada sebenarnya orang sama mertua nafsu. Makanya di sini bilang lintifa'i madinati syahwat. Nggak cocok syahwat diturahkan kepada yang bukan mestinya. Itu kan satu mahram, nggak boleh, haram. Itu nggak batal wudu, inti kawinin gimana? Haram, dosa. Ya kan sekalipun nggak batal tapi haram dosa. Nah itu subhanallah. Fi madinati syahwat fi jami'i dzalik, dalam semua tadi itu enggak batal. Wa kharaja bil mahram. Nah ini selain daripada mahram siapa itu? Al muharrama li ikhtilafi dinin ka majusiyatin. Orang majusiyah nyembah api. Nyembah api. Itu juga termasuk batal. Karena apa? Selain agama kita itu batal. Seandainya ente punya saudara nyembah api. Saudara lu nyembah api, batal. Majusiyah. Karena apa? Sudah beda agama, enggak dihukumin ini sudah. Saudara majusiyah, lain agama, saudara tapi lain agama, batal, subhanallah. Orang tua kita itu enggak boleh, makanya majusiyah, nyembah api majusi. La'an itu orang yang banyak melaknat orang, sering laknat orang, jadi batal sekalipun mahram. Subhanallah, sering laknat orang. Laknatullah alaik, laknatullah, dikit-dikit laknatullah, astagfirullah. Enggak boleh, ada tuh di Saudi itu orang sering laknat orang. Dikit-dikit laknatullah, waduh bahaya itu. Laknat jangan, makanya itu nanti walaupun saudara kita batal kena dia. Naudzubillah min dzalik. Awat isyubhatin ka ummil mautu'ah. Atau inti gini, ada ibu umpama ayah inti kami lagi.
ayah ente kawin lagi, ya kan? Terus ente nggak tahu apa ini ibu tiri saya, ya kan? Ente ragu. Kalau ibu kan nggak batal kan? Tapi ente ragu, apa ini kayaknya bukan ini. Nah, kesentuh dia batal. Antara ragu, karena ragu tadi. Ummul mautu'ah, ibu yang disetubui. Nah, ada disetubui batal, nggak boleh subhanallah. Tapi ragu ya, kalau benar haram itu. Ente kawin sama ibu kandung. Ada makanya kalau kawin lagi harus ngomong sama istri pertama. Anak kasih tahu ya, anak dulu kawin lagi itu istrinya. Jadi anak ente tahu bahwa itu ibunya, walaupun bukan ibu kandung. Dia nggak batal wudhu. Siapa tahu anak itu udah gede kawin sama dia. Ayo, dosa kan kalau nggak tahu kan? Makanya harus ngomong sebelum meninggal, harus ngomong inti. Ya gak? Walaupun berantem dulu nggak apa-apa udah. Daripada kita ntar dosa ya kan? Berantem dulu biarin deh. Ya kan? Ya kan? Makanya berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Ya kan, kadang-kadang ini orang-orang maunya kawin mulu nggak mau tanggung jawab lagi. Ya kan? Ada ditinggal nggak taunya ibunya sendiri dikawin. Atau anaknya. Ada tuh. Kawin sama anaknya. Naudzubillah min dzalik. Padahal ibu tiri kawin, nggak tahu ini anaknya, istrinya. Kan anak tiri kan, dikawinin sama dia. Nggak tahu dia kalau itu anaknya. Nah itu batal. Tapi kalau udah tahu udah nggak boleh, haram. Naudzubillah. Nah ini kayak gini. Allahu Akbar. Wa zaujatul anbiya. Nah, istri-istrinya Nabi. Istri-istri Nabi itu kan ibunya kita. Ibu kan kalau dibilang nggak batal wudhu kan. Tapi kalau istri Nabi batal sama kita. Kalau yang bukan mahram itu kan, ya kalau habaib ya istri Nabi itu masih ibunya. Ya kan? Habaib, istri-istri Nabi ibunya semua nggak batal. Kalau ente batal. Walaupun itu ibu ente juga. Kan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah bilang kan, istrinya Nabi itu diibaratkan sama kita ini ibu kita. Ya, Rasulullah dari menganggapnya kita ini sebagai umatnya, sampai istrinya Nabi itu ibu kamu, dia bilang, ibumu. Artinya apa? Itu di Al-Quran, setelah Rasulullah itu meninggal, atau Nabi ceraikan istrinya, seandainya Nabi ceraikan istrinya, sampai yaumul kiamah, itu nggak boleh dinikah sama siapapun. Nggak boleh. Paham? Nggak boleh dinikah sama siapapun. Kenapa? Kok nggak boleh dinikah? Karena Al-Quran Allah berfirman, apa tuh dalam surat Al-Ahzab ya? Ada kan surat Al-Ahzab. Bunyi ayatnya apa tuh ya? Apa tuh? Lupa nih ayatnya. Oh ya, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi azima. Ya. Wa alla tankihu, kamu jangan menikahi ya. Azwajahu, istri-istri Nabi min ba'dihi, setelah wafatnya Nabi, abada, selamanya sampai yaumul kiamah, enggak boleh dinikahi. Karena apa? Ibu kita. Jadi ibu kayak statusnya ibu sekalipun batal. Sama inti batal. Walaupun di sini dikatakan apa? Ummahatul anbiya itu ittahrimuhunna laisa bidzalik. Jadi keharamannya itu, batalnya itu maknanya karena haramnya inti nikah. Ya. Tapi tetap batal. Tapi haram dinikah gitu. Beda, ya. Kan ada kan yang batal itu boleh dinikahin. Itu bedanya Nabi. Kekhususan Nabi itu, istrinya sampai kayak gitu. Kenapa? Ada yang nanya, kenapa? Ada yang syirik tuh di antara dulu salah satu seorang yang di zaman Nabi, waktu Nabi ini doain suami-suaminya yang meninggal, suami-suami dari istri-istri sahabat itu, istri-istrinya kan suaminya sahabatnya Nabi, ya kan, suaminya kan sahabat Nabi, istri-istrinya ini dengar kabar bahwa sahabatnya Nabi itu meninggal dalam peperangan, nangis dia, jadi janda kan, nangis. Terus Nabi doain, kamu gak usah sedih. Saya doain istri-istri suami-suami kamu itu nanti masuk surga. Ya. Kedua lagi kamu nanti dapat ganti yang lebih baik. Ya kan? Didoain dapat ganti yang lebih baik dari apa? Suamimu. Nah, yang ngucapin amin kabul. Yang ngucapin amin didoain, amin Nabi, amin. Benar, dapat suami yang lebih baik dari suaminya. Subhanallah. Sampai salah satunya dari itu yang dicerai itu yang meninggal dikawin sama Nabi. Dikawin sama Nabi lebih baik enggak? Lebih baik.
Akhirnya ada yang syirik. Apaan lu? Nabi Muhammad, kenapa? Masa giliran istri kita kalau kita meninggal, ya enggak, dia boleh kawin sama siapapun. Ya laki-laki siapapun boleh ngawinin istri kita. Giliran kalau Nabi meninggal, istrinya kita nggak boleh kawin sama dia. Ada yang syirik kan? Ada yang syirik nggak? Berarti syirik nggak kalau kayak gitu? Oh, berarti dia nggak terima ini. Akhir dengar Nabi dicerita, Nabi masa tuh ngomong gitu Nabi? Siapa? Ngomong apa dia? Itu kan Nabi bilang yang meninggal istri-istri sahabat itu didoain sama Nabi, ya enggak, suaminya itu yang meninggal didoain nanti dapat ganti yang lebih baik. Berarti boleh dinikah sama siapapun kan? Tapi katanya istri Nabi enggak boleh kalau Nabi meninggal. Astagfirullah, langsung Nabi mukanya merah. Ini anak kasih tahu ya. Saya mendoakan seperti itu demi Allah. Ya kan? Saya sayang sama sahabat itu supaya dia apa? Masuk surga. Dan istrinya biar enggak sedih dapat gantinya yang lebih baik. Berarti kan bagus kan? Yang satu masuk surga, yang satu dapat lebih baik. Berarti enggak ada yang susah kan? Tapi demi Allah, kalau saya meninggal enggak ada ganti dari istri-istri saya yang lebih baik dari saya dunia dan akhirat. Benar kan? Benar enggak? Ada enggak yang lebih baik dari Nabi? Ayo sebutin. Enggak ada kecuali Allah. Ya kan? Kalau Nabi nggak bisa itu wahyu, nggak bisa diprotes itu. Kalau gitu-gitu, oh ya benar ya udah. Makanya istrinya Nabi dianggap ibu kita. Ibu berarti nggak boleh dikawin. Sekalipun batal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini sedikit pelajaran wa antankihu wa alla tankihu azwajahu min ba'di abada. Inna dzalikum kana indallah azima. Kalau kita melakukan pernikahan sama istri Nabi dosanya gede. Dosa gede bayang. Nikah aja dosa gede gara-gara ngelanggar ini. Nah insyaallah pada waktu yang akan datang ada juga pelajaran di sini wa bitayakuni ittiqa'il basyaratain asyaqu fihi fala naqdu bihi. Yang dimaksud dengan yakinnya kesentuhnya dua kulit laki-laki sama mahram ya, yang bukan mahram itu batal, tapi kalau ragu kesentuhnya maka tidak batal. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti yang keempat tentang menyentuh apa? Kubul ataupun dubur dengan batinul kaf kita terangkan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ada yang belum paham. Paham semua ya? Ini nggak tahu nih, nanduk-nanduk paham apa kagak nih? Tapi insya Allah paham ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan semua yang kita telah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal al-Fatihah.